Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-37, kita bahas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atau SPHP. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak melalui surat yang disebut Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau disingkat dengan SPHP. PMK Tata Cara Pemeriksaan membagi dua SPHP, yaitu SPHP normal dan SPHP secara jabatan. SPHP normal artinya pemeriksa pajak telah melakukan pengujian berdasarkan pembukuan dan dokumen wajib pajak. Dan pemeriksa pajak berpendapat bahwa pembukuan dan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak sudah memadai, atau dianggap cukup. Berdasarkan pembukuan dan dokumen tersebut, pemeriksa pajak telah melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan yang berlaku. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak melalui daftar temuan pemeriksaan yang dikirim bersama SPHP. Daftar temuan pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala UP2 dan tim pemeriksa pajak. Daftar temuan merupakan lampiran SPHP dan terdiri dari pos-pos SPT wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan. Saya ingatkan lagi, bahwa pemeriksaan menguji kepatuhan adalah pemeriksaan atas SPT yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Atau SPT yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak. Jika yang dilakukan pemeriksaan SPT tahunan, tentu saja daftar yang dimaksud penjualan, harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan luar usaha, dan biaya luar usaha. Komponen harga pokok penjualan dan biaya usaha akan berbeda-beda tergantung besar kecilnya perusahaan. Jika yang dilakukan pemeriksaan SPT PPN, maka sudah pasti daftar temuannya terkait dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Selain itu, daftar temuannya juga terkait pajak masukan, pembayaran pajak, dan sanksi administrasi jika ada. Untuk pemeriksaan pemotongan dan pemungutan, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Final, daftar temuannya terdiri dari objek pajak dan kredit pajak. Dari daftar temuan tersebut, wajib pajak sudah dapat melihat kira-kira bagaimana produk hukum yang akan diterbitkan oleh pemeriksa pajak. Jika wajib pajak setuju atas semua hasil pemeriksaan, apa yang ada di daftar temuan akan menjadi surat ketetapan dengan nilai yang sama. Tetapi jika wajib pajak tidak setuju, wajib pajak dapat menyampaikan surat tanggapan. Penghitungan pajak secara jabatan artinya, pemeriksa pajak tidak melakukan perhitungan pajak terutang berdasarkan pembukuan atau dokumen wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan dokumen, dan pemeriksa pajak sudah memberikan surat peringatan ke-1 dan surat peringatan kedua, maka pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk menghitung pajak secara jabatan. Dalam rangka menghitung pajak secara jabatan, pemeriksa pajak menggunakan cara lain. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 03/2018 mengatur tentang cara lain untuk menghitung peredaran bruto. Ada 3 alasan pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dengan cara lain. 1. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. 2. Wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 3. Wajib pajak tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukung. 2 alasan pertama disebabkan keadaan dan fakta wajib pajak. Walaupun demikian, frasa tidak sepenuhnya menyelenggarakan merupakan pendapat pemeriksa. Pemeriksa pajak berkesimpulan bahwa laporan peredaran usaha di SPT tahunan tidak didukung dengan dokumen yang cukup. Ukuran cukup dan tidak cukup sepenuhnya menjadi professional judgment. Dalam konteks pemeriksaan, professional judgment diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemeriksa atas dasar penilaian profesional mereka terhadap bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Sedangkan alasan ketiga mungkin disebabkan oleh keengganan wajib pajak memperlihatkan dokumen. Bisa jadi, dokumen tersebut ada tetapi tidak diberikan kepada pemeriksa pajak. Untuk menghitung penghasilan neto, peredaran bruto tersebut dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto. Besarnya normanya sudah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015. Sama seperti hasil pemeriksaan dengan SPHP normal, SPHP secara jabatan juga mewajibkan wajib pajak untuk memberikan tanggapan tertulis.
Setelah tanggapan tertulis diterima pemeriksa, atau jangka waktu tanggapan sudah terlewati, maka pemeriksa pajak akan mengirim undangan closing conference. Pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, wajib pajak wajib datang dan memberikan sanggahan. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk 1. Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau 2. Surat tanggapan dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Wajib pajak wajib diberikan waktu tanggapan tertulis paling lama 7 hari kerja. Dan boleh meminta perpanjangan waktu tanggapan selama 3 hari kerja. Sehingga total maksimal waktu tanggapan 10 hari kerja sejak SPHP diterima. 10 hari kerja artinya bisa 2 pekan, atau lebih jika dalam pekan tersebut terdapat libur nasional. Tidak ada format yang baku bagaimana surat tanggapan oleh wajib pajak. Karena ini merupakan surat biasa yang keluarkan oleh wajib pajak. Jadi, format surat tanggapan SPHP diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan baik tertulis maupun lisan, dan tidak hadir saat pembahasan, berarti wajib pajak dianggap setuju atas hasil pemeriksaan. Inilah sebabnya mengapa Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan mewajibkan wajib pajak menyampaikan tanggapan SPHP. Tanggapan SPHP dapat juga disampaikan secara lisan pada saat pembahasan dengan pemeriksaan, sesuai tanggal undangan pembahasan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan, maka pemeriksa pajak akan membuat 1. Risalah pembahasan berdasarkan SPHP. 2. Berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 3. Berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak saja. Wajib pajak dianggap setuju atas hasil pemeriksaan tersebut. Inilah makna wajib menyampaikan tanggapan bagi wajib pajak. Jadi, jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka wajib pajak wajib membuat surat tanggapan tertulis, dan hadir dalam pembahasan akhir sesuai dengan undangan. Setelah SPHP dikirim oleh pemeriksa pajak, wajib pajak tidak dapat lagi memberikan pembukuan. Hal ini diatur di Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan. Dokumen yang dapat disampaikan untuk menyangga SPHP secara jabatan terbatas hanya 1. Penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan, dan 2. Kredit pajak. Kenapa PMK Tata Cara Pemeriksaan hanya membolehkan wajib pajak menyampaikan 2 dokumen tersebut? Alasannya karena waktu pengujian pembukuan sudah lewat. Sehingga pemeriksa pajak hanya dapat mengoreksi peredaran bruto, atau menghitung ulang kredit pajak. Pembatasan ini juga dilatar belakangi banyak kejadian di waktu lampau sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 dibuat. Dulu sering terjadi, sebelum tahun 2013, wajib pajak memberikan pembukuan setelah SPHP diterima oleh wajib pajak. Padahal setelah SPHP bukan waktunya lagi pengujian pemeriksaan. Hal ini terjadi, karena waktu itu belum diatur tentang jangka waktu pembahasan. Dan waktu itu, belum diatur juga, SPHP secara jabatan. Walaupun dalam praktiknya sudah ada. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.